kehebohan yang terjadi di studio ini sekarang memang kita mendatangkan anak-anak dari TK Tadika Puri. Ya Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Rika. Ibu Rika sebagai guru ya Bu ya di situ. Dan juga Mbak Desi Ilsanti sebagai psikolog. Nanti kita akan menanya-nanya seputar anak-anak nih ya. Nah Ibu sabar dulu ya Bu ya, saya mau nanya dulu dari segi psikolognya dulu ya. Nah sebenarnya pada usia berapa sih anak-anak tuh harus mulai belajar gitu loh Mbak Desi? Ayo. Mulai belajar pasti perbandingannya dengan bermain gitu kan. Betul. Ya. Karena ngeliat anak-anak tuh bermain melulu gitu kan ya. Padahal kan ibu pasti lebih tahu juga ya yang namanya buat anak-anak bermain itu ya belajar. Bermain sambil belajar. Jadi memang proses kelihatan bagi kita orang dewasa mereka bermain. Tapi sesungguhnya mereka dari kecil itu sebenarnya belajar. Termasuk yang ini belajar. Nih tuh mundur ya. Makanya kita ngerasanya kapan sih harusnya belajar gitu. Loh, kok bingung? Dari kecil juga dia udah belajar sebenarnya, tapi belajar dalam tanda kutip gitu ya. Jadi proses bermain itu sebenarnya belajar. Nah, kalau yang dimaksud dengan Nirina dengan belajar mungkin yang lebih formal gitu ya, kayak masuk sekolah gitu loh. Ya. Itu kan banyak pro kontra, ada yang bilang bahwa ih jangan dibawa masuk sekolah, anak kan masih umur segitu benar-benar udah biar bergaul aja dulu gitu. Jadi memang dalam manusia gitu ya, begitu lahir ada proses perkembangan kognitif itu bertahap. Pertama dari umur kosong dia baru lahir sampai umur 2 tahun itu masih segala sesuatu itu sensorik aja, sensori motorik. Jadi dari melihat, memegang, merasa, terus mendengar gitu ya suara dari yang hal dasar-dasar aja. Makanya dia mainin bola cuma dia lempar terus ngeliat gelinding aja udah seneng gitu kan. Kayak gitu. Lalu kemudian berkembang waktu dia umur 2 sampai kurang lebih 6-7 tahun itu udah mulai bisa merepresentasikan dunia dengan hal-hal yang simbolis. Terutama dia belajar apa? Bahasa. Bahasa itu kan simbol ya. Dia udah mulai bisa ada mental image, dia bisa membayangkan, dia bisa disuruh gambar, coba gambar jeruk gitu. Dia bisa ngebayangin jeruk kemudian dia gambar walaupun nggak detail, jeruk cuman dia gambar bulat aja gitu, pokoknya jeruk bentuknya bulat gitu kan. Itu udah mulai bisa pelan-pelan. Nah jadi udah pelan-pelan udah bisa kita ajarkan. Nah nanti bertahap lagi waktu umur 6 tahun 7 tahun, nah makanya SD kan 6-7 ya. Nah itu udah mulai masuk ke yang namanya belum konkret sih, masih semi operasional. Semi operasional. Sudah mulai bisa melihat misalnya kayak gelas isi yang pendek lebih sedikit. Gak konsen ya aku. Aku seperti anak kecil kembali. Dia pengen gelundungan di situ pasti. Ada yang ngobrol gitu terus tiba-tiba ada Miss Rika gitu. Bentar yang sini lagi ngomong konsentrasi banget. Oke, ntar dulu. Ini sebelum kita ngebahas yang ini, Miss Rika, ini ngehadapin anak-anak ini tuh menggunakan metode apa sih? Apakah cukup menggunakan metode keibuan untuk menghadapi anak-anak yang ramai ini? Kalau anak-anak pastinya banyak ya pola tingkah lakunya, tidak bisa disamakan antara yang si A dengan si B, punya karakter masing-masing. Ada yang pendiam, ada yang ceria gitu, ada yang kalem gitu. Sebenarnya di sini ceria semua nih kayaknya, ada kalem. Nggak ada kalem kayaknya. Alhamdulillah ini anak-anak setelah masuk sekolah memang berpengaruh ya. Dari dia umur 2 tahun, 2 sampai 5 tahun itu beda yang dari playgroup sama ke TK gitu. Ada perkembangan karena untuk yang 2 tahun itu biasanya untuk sosialisasi, adaptasi. Ada juga yang ibu-ibu bilang temennya, ih ngapain sih, kok anaknya masih kecil udah disekolahin katanya, jalan aja masih susah gitu. Betul. Tapi ternyata setelah dia sekolah itu mamanya bangga lapor ke saya, Miss, aduh alhamdulillah saya senang sekali anak saya setelah masuk sekolah ini, jadi ketemu teman saya langsung mama, tante gitu. Dulunya kan ngumpet takut gitu. Jadi memang berpengaruh besar untuk anak-anak. Jadi sebenarnya usia dini itu ya. Iya. Tapi memang kan juga kalau dimasukkan ke sekolah pada usia dini itu bukan berarti langsung megang pulpen atau megang pensil gitu kan. Dan disuruh ngafalin atau segala macam. Itu salah sekali. Salahnya di sini tuh seolah-olah yang namanya belajar itu identik dengan baca tulis. Padahal enggak, ini sebenarnya dunia anak-anak masih bermain. Jadi bermain sambil belajar. Jadi coba jangan dipisahkan antara bermain dan belajar untuk anak-anak. Ini belajar, ini kan belajar. Bola bentuknya seperti ini, dia akan gelinding, warnanya orange. Itu kan sudah pembelajaran gitu. Jadi warna, bentuk. Terus kalau bulat dia besar, kecil, itu juga bisa. Tuh liatin. Wow, jadi pokoknya nih
juga pembelajaran. Inti dari semua kehebohan ini ya, metode belajar mengajar tuh terus berkembang, tidak melulu dengan pola-pola yang konvensional ya di dalam kelas gitu ya. Ini kayak gini kan juga belajar. Nah, kini juga ada beragam cara interaksi guru dan murid dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Berikut macam-macam metode pengajaran tersebut. Wow. Sekolah merupakan tempat mengembangkan aspek moral, spiritual, emosional, maupun sosial di samping sisi intelektual. Umumnya sekolah dilakukan di gedung sekolah dengan berseragam dan memiliki jumlah siswa yang cukup banyak di dalam kelas. Namun saat ini di Indonesia terdapat sekolah formal lain selain dilakukan di gedung sekolah dan menggunakan seragam. Homeschooling, sekolah alam, dan cyber school adalah model pendidikan lain yang dapat dijadikan sebagai pilihan orang tua untuk anaknya dalam menimba ilmu. Homeschooling atau pendidikan yang diselenggarakan di rumah saat ini mulai menjadi salah satu model pendidikan yang menjadi pilihan. Selain masalah waktu sekolah, homeschooling muncul karena adanya pandangan para orang tua mengenai kesesuaian minat belajar anak-anaknya. Arumi Bashin, Mika Tambayong, Nikita Willy, dan Citra Skolastika adalah beberapa artis yang diketahui menjadikan homeschooling sebagai pilihan pendidikan mereka. Sementara itu, sekolah alam adalah pendidikan alternatif yang proses pembelajarannya tidak melulu berada di kelas. Selain dengan cara mengamati dan memahami langsung gejala alam yang terjadi, mengolah hasil dari praktik di alam adalah apa yang bisa menjadi kelebihan sekolah alami. Saat ini diperkirakan telah ada lebih dari 1.000 sekolah alam. Di kawasan Jabodetabek saja kini telah berdiri lebih dari 50 sekolah alam. Lain lagi dengan model pembelajaran cyber schooling. Di metode ini, sistem pembelajaran dilakukan secara online dengan menggunakan internet. Biasanya sistem pembelajaran online seperti ini banyak dilakukan di tingkatan perguruan tinggi oleh dosen yang memberikan kuliah kepada mahasiswanya. Jadi, manakah metode sekolah yang akan Anda pilih? Oke, nah tadi kan kita sudah lihat liputannya dan sekarang sebenarnya ada satu pertanyaan yang buat dari sisi psikologisnya dulu ya, adalah mengenai homeschooling. Nah, homeschooling sendiri tuh menurut Mbak Desi gimana? Apakah maksudnya membuat anak itu tetap menjadi belajar atau justru jadi kurang belajar? Apa gimana sih sebenarnya gitu? Homeschooling tentu ada plus minus ya. Semua metode pembelajaran pasti ada plus minusnya. Disesuaikan saja dengan kondisi anak umumnya. Biasanya anak di homeschooling kan itu karena alasan-alasan tertentu gitu. Salah satunya adalah kayak yang kita lihat tadi liputannya kan teman-teman artis gitu kan karena sudah bekerja. Masalah waktu akhirnya susah untuk menyesuaikan jadwal sekolah yang pada umumnya. Diadakanlah homeschooling yang lebih mungkin fleksibel gitu. Kalau misalnya dibilang plusnya berarti kan dia mengikuti proses si anak itu gitu ya. Bisanya kapan, belajarnya bagaimana gitu. Tapi mungkin negatifnya adalah sosialisasinya tentu lebih berkurang. Itu efek juga kan? Ada juga. Tapi kan belum tentu serta-merta seperti itu bisa jadi. Mungkin dengan kompensasinya anaknya lebih sering diajak, ada klub mungkin gitu, ada les, dia ikut organisasi apa, itu bisa dikompensasikan seperti itu. Tapi memang ada plus minusnya sih pasti. Nah kalau buat Miss Rika sendiri nih, sebenarnya kalau belajar di dalam ruangan kelas, di belajar nih ya, selain belajar di dalam kelas, kalau mungkin di sekolah ini juga pernah nggak belajar di luar kelas? Nih kayak yang sekarang kayak gini nih, terus di studio ya? Di studio ya mungkin diajak syuting juga sama kita gitu kan. Apa aja sih kegiatannya gitu, Miss? Kalau untuk di studio memang kita baru pertama ini. Karena biasanya mereka yang datang ke tempat kami gitu. Untuk meliput kegiatan anak-anak, kegiatan kita di sekolah. Tapi kalau untuk pembelajaran anak-anak itu setahun kita ada 3 kali untuk keluar outdoor ya, kita di luar. Biasanya belajar. Kemana aja? Biasanya kita outbound gitu. Kebun binatang? Kebun binatang kita bawanya ke sabar ya Miss, menjadi Taman guru Safari ya gitu. Oke, Taman Safari ada. Taman Safari. Terus kemudian kemarin kita pernah ke kapal Aceh, kapal perang. Itu kita dibawa keliling-keliling ke dalamnya. Kebetulan alhamdulillah ada orang tua yang mendukung kita ya sepenuhnya. Jadi dia bekerja di sana. Jadi anak-anak wah
melihat kapal yang besar langsung, melihat hanggarnya gitu. Waduh, mereka senang sekali baru gitu. pasti. Ya. Jadi sebenarnya pada intinya adalah mau sekolah yang adalah dari sekolah umumnya yang masuk ke kelas atau juga main atau mungkin juga homeschooling, masing-masing adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Kan setiap anak itu unik, punya karakternya masing-masing. Disesuaikan saja, dia akan lebih bisa berkembang secara optimal dengan gaya belajar seperti apa. Tiap anak itu beda. Cuma orang tuanya aja harus bisa lebih jeli, lebih peka. Oh anak saya kayaknya lebih begini deh, anak saya lebih begitu deh, lebih bisa duduk diam deh, lebih harus yang di brutal kayak begini deh. Gitu orang tuanya aja yang harus lebih peka. Iya itu ya. Nah, berarti kalau misalnya dari orang tua sendiri gitu kan, kan sekarang masalahnya kadang-kadang sering orang kantoran kerja gitu. Tapi untuk melihat secara jeli, yang secara singkat aja deh, kalau ngelihat personality anak itu dari apanya sih? Perilaku ya, perilakunya kelihatan. Perubahan Tapi memang perilakunya pastinya. Tapi memang agak sulit ya memang buat orang tua yang sibuk gitu. Bagaimanapun juga kita mengimbau orang tua sesibuk-sibuknya coba Bu, ini anaknya Bu, tolong Bu, ini nangis terus nih Bu. Aduh, saya emang nggak bisa. Sekedar pengetahuan aja yang sedang menyaksikan Indonesia Morning Show, Mbak Desi Ilsanti ini adalah istri dari Mas Adrian Maulana. Langsung deh. Tapi pokoknya intinya gitu ya, saya dari sibuk ya meluncur adalah harus disediakan waktu untuk bisa melihat anaknya itu seperti apa. Oke. Iya. Nah, tapi kita juga punya informasi yang menarik loh, Des. Jadi setelah ini kita akan memberikan informasi ini mengenai puppet show, ya kan? Kalau kita taunya mungkin Muppet Show, kalau ini adalah puppet show. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap saja di Indonesia Morning Show kita dengan beragam hiburan-hiburan tentang anak-anak. Oh iya, terima kasih Mbak Rika. Oke, tetap di Indonesia Morning Show.